Difabel merupakan istilah yang dilabelkan kepada individu yang memiliki kondisi dan kemampuan berbeda dengan individu lainnya, terutama pada kemampuan fisik. Sampai saat ini, sebanyak 22,97 juta masyarakat di Indonesia merupakan kaum difabel. Kebanyakan dari mereka masih harus berjuang untuk melawan stigma-stigma buruk yang diberikan oleh masyarakat. Stigma masyarakat terhadap kaum difabel membuat mereka kehilangan kepercayaan diri mereka dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Masalah tersebut juga kemudian merambat pada permasalahan lain, baik permasalahan sosial, ekonomi, psikologi, budaya, pendidikan, hingga aksesibilitas. Kaum difabel juga cenderung kesulitan mencari pekerjaan, bukan hanya karena stigma masyarakat yang menganggap rendah kaum difabel, namun juga dikarenakan kesempatan mengasah soft skill yang juga kurang, membuat kaum difabel masuk ke dalam siklus rantai kemiskinan. Dalam rangka memberantas diskriminasi dan pemenuhan hak kaum difabel, banyak komunitas-komunitas yang bermunculan. Salah satu komunitas tersebut adalah komunitas Forum Komunikasi Difabel Cirebon atau FKDC. FKDC memiliki visi untuk memberantas diskriminasi, pemenuhan akses, serta hak-hak pada orang yang pernah mengalami kusta dan kelompok difabel. Dengan adanya FKDC ini, harapannya bisa menjadi wadah bagi para kaum difabel khususnya di Cirebon untuk mengembangkan dirinya dan berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat serta merubah persepsi masyarakat terhadap kaum difabel. FKDC dibentuk pada 2005 atas dasar relasi antar founders dengan orang-orang difabel serta keresahannya atas masalah-masalah yang dialami oleh para difabel. Meski komunitasnya bernama Forum Komunitas Difabel Cirebon, anggota FKDC menaungi juga orang yang pernah mengalami kusta dan meliputi wilayah selain Cirebon seperti Indramayu, Majalengka, serta Kuningan. Sampai saat ini, FKDC sudah memiliki anggota tetap sebanyak 285 orang, 600 anggota pendampingan kusta, serta 1080 anggota pendampingan kaum difabel. Untuk mencapai tujuannya, FKDC memiliki 3 program utama yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh kaum difabel. 3 program utama tersebut adalah konseling rekan sebaya, penyuluhan isu disabilitas, dan pembangunan sosial ekonomi. Konseling rekan sebaya atau peer support merupakan program FKDC yang berguna untuk mendukung para difabel dan meningkatkan kembali kepercayaan dirinya. Pada program ini, para anggota FKDC akan didorong untuk mempelajari dan mengakui ciri fisik mereka, serta meyakinkan bahwa mereka memiliki kelebihan. Pada program ini juga, para anggota FKDC akan berinteraksi dengan sesama anggota lainnya untuk saling mendukung, menemukan akar masalah, serta berdiskusi akan solusi yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Program ini dijalankan di bawah naungan akademisi yang memiliki kapasitas di bidangnya. Kegiatan konseling diadakan sebanyak 5 kali secara bertahap dengan waktu pertemuan yang dibebaskan dengan syarat 5 pertemuan tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun. Jika kita lihat dari perspektif teori pengembangan komunitas, program ini menggunakan pendekatan self-help. Pendekatan ini percaya bahwa komunitas dapat berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan komunitasnya. Program konseling rekan sebaya percaya bahwa penyandang disabilitas dan kusta memiliki kemampuan dan modal untuk menjalani kehidupan. Oleh karena itu, program konseling sebaya berperan sebagai fasilitator yang meyakinkan dan memotivasi para anggota komunitas agar tidak menghiraukan stigma tersebut. Selain itu, program ini juga mendorong mereka untuk belajar terkait akar permasalahan yang mereka alami dan bagaimana cara menyelesaikannya. Dengan demikian, pada akhirnya, anggota komunitas dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Program berikutnya yakni penyuluhan isu-isu disabilitas. Program ini dilatar belakangi oleh perlunya perbaikan stigma sosial yang melekat di masyarakat. Program ini bertujuan untuk menyadarkan bahwa kaum difabel pun memiliki kapasitas untuk bekerja dan bisa fit ke dalam masyarakat. Output dari program ini adalah terciptanya desa ramah disabilitas dengan indikator-indikator yang jelas. Program tersebut juga harus dilakukan dengan bekerja sama dengan pemerintah setempat, sehingga jangka waktu pelaksanaan program tersebut pun cenderung lebih lama, yakni sekitar 3 tahun. Program penyuluhan isu disabilitas menggunakan pendekatan technical assistance. Salah satu asumsi yang digunakan dalam pendekatan ini adalah memutuskan bahwa penerima atau dalam konteks ini adalah komunitas FKDC membutuhkan bantuan. Program penyuluhan ini melihat bahwa komunitas penyandang disabilitas dan kusta membutuhkan bantuan agar terbebas dari stigma negatif dan memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Namun,
mereka tidak dapat berbuat apa-apa untuk mewujudkan hal tersebut. Oleh karena itu, program penyuluhan ini dilakukan agar tidak terdapat lagi sosial stigma di masyarakat. Selain itu, program ini juga dapat membantu komunitas disabilitas agar memiliki hak yang sama dengan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana cara berinteraksi dan bersosialisasi dengan penyandang disabilitas. Berikutnya adalah program pembangunan sosial ekonomi. Program ini bertujuan untuk mendorong para difabel untuk meningkatkan soft skill dan mendapatkan pekerjaan agar para difabel dapat memiliki pendapatan dan bisa hidup secara mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Program pembangunan sosial ekonomi menggunakan pendekatan technical assistance. Pendekatan ini dapat didefinisikan sebagai pemberian atau penyediaan program untuk memperkuat kapasitas penerima dan meningkatkan kinerja mereka. Program ini menyediakan beberapa kegiatan yang dapat memperkuat kapasitas para penyandang disabilitas dan kusta, seperti budidaya tanaman yang dapat meningkatkan keterampilan bercocok tanam. Hasil panen tanaman tersebut dapat digunakan sebagai tambahan penghasilan dan sumber pembiayaan kegiatan FKDC. Selain itu, kegiatan lain dari program ini adalah mewujudkan desa ramah disabilitas. Keberadaan desa ini dapat meningkatkan kapasitas sosial para anggota komunitas FKDC. FKDC dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab atas seluruh program yang dilaksanakan oleh komunitas ini. Selain sebagai penanggung jawab, peran ketua adalah sebagai orang yang membangun relasi dengan pihak lain seperti panti, dinas pemerintahan terkait, NGO, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Ketua FKDC juga memiliki tugas untuk mengevaluasi program-program yang kemudian digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas program, baik dari segi pelaksanaannya maupun dari target penerimanya. Dari ciri yang teridentifikasi, tipe kepemimpinan dari Ketua FKDC adalah Development Leader yang melibatkan anggotanya dalam menyelesaikan permasalahan atau pengambilan keputusan. FKDC dapat dikelompokkan sebagai Development Organization yang kooperatif dengan komunikasi yang terbuka di seluruh status dan posisi. Dalam mengambil keputusan, Ketua FKDC selalu berdiskusi dengan para anggotanya. Sebagai contoh, terdapat rapat anggota yang rutin dilaksanakan oleh komunitas ini. Dalam keberjalanan pengembangan komunitas di FKDC, masalah yang dialami dibagi menjadi dua kategori, yakni masalah internal dan masalah eksternal. Masalah internal pada umumnya merupakan masalah interpersonal di mana anggota-anggota memiliki perbedaan pandangan terhadap suatu hal yang menimbulkan gesekan. Untuk mengatasi sekaligus mencegah masalah internal ini terjadi lagi, komunikasi digunakan sebagai kunci utama. Anggota didorong untuk terbuka dan menyelesaikan masalahnya bersama. Sedangkan masalah eksternal merupakan masalah inter-organization yang terjadi ketika FKDC akan mengakses program yang diselenggarakan oleh organisasi luar. FKDC kerap kali dianggap remeh oleh organisasi lain dan dianggap tidak mampu melaksanakan program tersebut. Institusi pemerintah pun seringkali menggunakan prejudice yang kurang mengenakan kepada FKDC seperti menganggap FKDC ingin mengemis dan meminta bantuan dan sebagainya. Untuk mengatasi hal ini, FKDC membentuk tim koordinator wilayah yang bertugas untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah-masalah ini dengan komunitas atau institusi lain di luar FKDC. Masalah-masalah yang terjadi sebetulnya berpengaruh positif terhadap komunitas dan memacu FKDC untuk membuktikan diri ke pihak luar. Dari program yang sudah dijalankan, para difabel yang mengikuti program menjadi lebih aktif, semangat, dan kompak. Para difabel juga menjadi lebih senang dan mandiri karena saat ini mereka sudah mendapatkan penghasilan dari pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya bisa mereka akses. Pemerintah juga saat ini sudah mulai melirik FKDC dan tidak lagi menganggap remeh sehingga pengurusan izin program, permohonan sertifikat halal, bantuan-bantuan fisik seperti alat angkut hasil produksi, dan lain sebagainya menjadi lebih mudah dan banyak berdatangan. Selain dampak kepada komunitas, program-program FKDC juga memberikan dampak kepada pihak lain, seperti menjadi contoh dalam program Desa Ramah Disabilitas, program budidaya tanaman hortikultura, dan lain sebagainya. FKDC juga berperan dalam pembuatan regulasi disabilitas di tingkat desa yang dapat lebih mengintegrasikan program Desa Ramah Disabilitas dengan aturan-aturan di setempat. Kedepannya, FKDC akan terus menyuarakan hak-hak disabilitas ke tingkat yang lebih tinggi, yakni ke tingkat kabupaten. Hal tersebut bertujuan untuk lebih memperluas skala regulasi yang tadinya hanya ada di tingkat desa menjadi di tingkat kabupaten.
Kemudian, dilanjutkan membuat konsorsium antar forum disabilitas untuk mendorong undang-undang disabilitas di tingkat nasional. FKDC juga masih ingin terus meningkatkan status para difabel dalam bidang pendidikan, agar lebih memudahkan mereka dalam bekerja dan menambah ilmu, dan lain sebagainya. Program pengembangan komunitas yang dilakukan oleh FKDC adalah salah satu contoh kegiatan pembangunan wilayah dan kota yang inklusif. Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang mendorong kelompok yang semula termarginalkan supaya diajak ikut serta terlibat dalam pembangunan kota, sehingga memungkinkan terjadinya proses inklusi sosial. FKDC merupakan salah satu perintis dalam mewujudkan pembangunan inklusif di Jawa Barat. Program-program FKDC memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kesamaan hak penyandang disabilitas dan kusta dengan masyarakat pada umumnya, sehingga mereka dapat merasakan hasil pembangunan. Selain itu, FKDC juga melakukan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan misinya tersebut. Bentuk kerjasama ini secara tidak langsung dapat meningkatkan awareness masyarakat mengenai pembangunan inklusif.